Pak. Alasannya apa, Pak? Sakit hati, Pak. Motif Totok pembunuh mayat dalam karung di Kediri, sakit hati dikatai stres oleh anaknya. Sempat tulis surat wasiat. Terungkap motif Suprapto alias Totok, pria yang membunuh anak kandung perempuannya DL 20 tahun di Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, lalu memasukkan mayatnya ke dalam karung dan dibuang ke sawah. Bahkan, Toto mengaku sempat ingin mengakhiri hidupnya setelah menghabisi nyawa anaknya dan sudah menulis surat wasiat. Surat tersebut ia tulis ketika sedang dalam pelarian. Saat itu dia merasa sangat ketakutan. Surat wasiat tersebut berisi permintaan maaf pelaku pada keluarga dan saudaranya, terutama orang tua pelaku. Ia menulis bahwa dirinya belum bisa pulang. Dalam wasiat itu, pelaku juga menuliskan motifnya menghabisi korban, yaitu karena sakit hati. Korban disebut kerap berkata kasar pada pelaku. Pak. Alasannya apa, Pak? Sakit hati, Pak. Sakit hatinya karena apa, ya? Pak? Kenapa? Itu sering, ya dari dulu sering ngatain saya. Sampai punya istri, Pak? Ada, Pak. Ngatain gimana, Pak, tadi, Pak? Ngatain seperti apa, Pak? Sering Menghina, ya, sering dina, Iya. stres. Dihina karena apa? Bapak karena apa? Melakukan apa? Terus sering saya kasih saran tuh marah terus lari gitu. Apa benar Bapak nggak setuju anaknya pacaran itu, Pak? Bukan saya aja, Pak, itu istri dan mas mertua saya itu antara ibu sama anu kan tidak boleh. Tos. Kamu apa nafkahi keluargamu, Prapto? Waktu dulu sering main menyekolahkan, kasih uang. Prapto, misal nggak, Pak Prapto? Terakhir ya, ayo. Misal nggak? Misal nggak, Pak? Iya, Pak. Jalanin ya, Pak ya. Rumahnya dijalanin ya. Ojo bunuh diri ya. Iya, Pak. Selain itu, Totok mengatakan saat memberikan nasihat kepada anaknya, ia tak pernah didengarkan. Pelaku yang merasa disudutkan oleh pihak keluarga sang istri, mertua dan anaknya sendiri akhirnya sakit hati. Menurut AKP Rizky K, sebelum ditangkap, pelaku sempat berkeliling untuk kabur. Pelaku pergi membawa sepeda motor Honda Beat milik korban. Setelah bersembunyi selama seminggu, pelaku akhirnya berhasil diamankan saat berada di Kabupaten Tulung Agung. Saat dirilis resmi oleh pihak kepolisian, pelaku tampak jalan terpincang-pincang. Betis bagian kanan pelaku terlihat ada bekas tembakan yang diperban. Adapun kronologi pembunuhan itu, Rizky K mengatakan bermula saat Rabu 5 Juli sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Korban pulang dari tempatnya bekerja sebagai penjaga konter fotokopian, lalu berganti baju di kamar rumah. Tidak lama kemudian, pelaku masuk kamar lalu menarik tangan korban. Teriakan korban yang memberontak tak membuat pelaku berubah pikiran, ia malah membekap korban. Pergumulan itu menyebabkan korban terjatuh dan kepalanya terantuk lantai hingga terluka. Luka di kepala itu membuat korban tak sadarkan diri. Dalam kondisi itu, pelaku sempat mencabuli korban. Usai melakukan tindakan keji itu, pelaku mengecek nadi dan napas korban dan mendapatinya masih hidup. Sehingga pelaku membenamkan kepala korban ke dalam bak air kamar mandi untuk memastikannya sudah meninggal. Untuk menutupi perbuatannya, pelaku lantas mengambil karung plastik dan memasukkan korban yang tak berdaya. Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai pasal 4 ayat 1, 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, subsidiar pasal 338 KUHP, pasal 286 KUHP, serta pasal 365 ayat 1 dan ayat 3 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!